أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para jamaah sekalian, saya buka masker. Adapun antum tetap dalam kondisi memakai masker untuk menjalankan protokol kesehatan. Jika di antara antum ada yang kesulitan bernafas atau mungkin terlalu pengap karena terlalu lama memakai maskernya, silahkan untuk membuka maskernya nanti di luar di ruangan terbuka. Adapun di area ruangan ini disarankan kepada semua antum yang ada di ruangan ini untuk tetap memakai masker. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, masyarul muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita pergunakan, kita peruntukkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga nikmat, karunia, taufik, hidayah selalu tercurahkan kepada kita semua dan keluarga kita, seluruh kaum muslimin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Talibul Ilmi, yaitu perhiasan bagi para penuntut ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua adab. Yang pertama, hendaknya penuntut ilmu itu selalu memiliki sifat rendah hati, tidak sombong. Kemudian adab yang kedua yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, hendaknya penuntut ilmu itu memiliki sifat qanaah, zuhud, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini, pada momen yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan adab yang berikutnya, yaitu at-tahalli bi rawnaqil ilmi, yaitu hiasi diri kita dengan kilauan ilmu, hiasi diri kita dengan keindahan ilmu yang kita pelajari. Apa yang dimaksud dengan menghiasi diri kita dengan kilauan ilmu, dengan keindahan ilmu? Kata Syekh Bakar Abu Zaid, hiasi diri kita dengan keindahan ilmu itu dengan husnus samti, dengan sikap yang baik, wal hadiyus saleh, dengan perilaku yang soleh. Itu arti daripada menghiasi diri sebagai penuntut ilmu dengan sikap yang baik dan perilaku yang soleh. Seperti apa konkretnya? Dijelaskan oleh beliau, min dawamis sakinah wal waqar wal khusyu' wat tawadhu' wa luzumul mahajjah bi'imarati adh-dhahir wal batin wa takhalli an nawaqidha. Kata beliau, dengan tetap tenang, berwibawa, kemudian khusyuk, konsentrasi ketika di majlis, wat tawadhu', tetap rendah diri, rendah hati, wa luzumul mahajjah, dan konsisten dalam kebenaran dengan membangun zahir diri kita dan batin. Wa takhalli an nawaqidha, dan jauhilah hal-hal yang berlawanan dengannya. Oleh karena itu beliau menyebutkan di sini, seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan uswah salihah. Tampakkan uswah, jadikan diri kita ini sebagai panutan, sehingga sikap dan perilaku kita betul-betul dijaga.
Ini hendaknya dilakukan dan dijaga oleh penuntut ilmu. Bagaimana gerak-geriknya, tingkah lakunya, ucapannya, perbuatannya, semua dia kontrol. Artinya tidak sembarangan. Ketika berbicara, dia betul-betul memikirkan apa huruf bahkan kata yang keluar, yang terucap dari lisannya, dia akan betul-betul menjaga tersebut. Tidak sembarangan, tidak serampangan. Begitu juga dalam tindakan, dalam bersikap, dalam berperilaku, betul-betul tercerminkan dia adalah seorang penuntut ilmu. Sehingga ketika dia duduk di majelis ilmu, dia menikmati ilmu yang dia pelajari, menikmati keindahan ilmu yang dia dapatkan dengan cara bersikap tenang, berwibawa, kemudian khusyuk, duduk dengan khusyuk, dengan konsentrasi, watawadu, rendah diri, rendah hati, dan selalu konsisten dalam kebenaran. Baik, hal ini dikuatkan oleh ucapan Ibnu Sirin. Kata beliau rahimahullahu taala, annahu qala kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dulu, kata Ibnu Sirin, kami belajar hadiah. Hadiah di sini adalah perilaku, sikap, adab. Dulu kami belajar sikap, belajar perilaku yang baik, sebagaimana kami belajar ilmu. Kita tahu kalau kita belajar ilmu dari mulai SD sampai kuliah berapa tahun? Sampai sekian tahun kita belajar ilmu. Tapi kata Ibnu Sirin, kami belajar sikap dan perilaku yang baik itu juga sama seperti kami durasinya belajar ilmu. Disinilah letak betapa pentingnya seorang penuntut ilmu betul-betul menjaga adab, menjaga sikap, menjaga perilakunya. Jadi dia tidak berperilaku sembarangan. Dia ketika ingin melakukan sesuatu, berucap sesuatu, dia betul hati-hati, betul-betul berhati-hati, berwaspada. Jangan-jangan ada yang keluar dari ucapannya, ada yang terlihat dari sikapnya yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Ini perhiasan penuntut ilmu yang hendaknya selalu dijaga. Hal ini juga dikuatkan lagi oleh Raja bin Haywah. Raja bin Haywah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata kepada seorang laki-laki, hadithna wala tuhaddithuna an mutamawitin wala ta'anin. Kata Raja bin Haywah rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata kepada seorang laki-laki, hadithna, ceritakan kepada kami, artinya berikan kami informasi ilmu, ceritalah kepada kami. Wala tuhaddithna an mutamawitin wala ta'an, tapi jangan ceritakan kepada kami tentang orang-orang pemalas. Lihat, kenapa? Pemalas ini sikap yang tidak baik, perilaku yang tidak baik bagi penuntut ilmu. Raja bin Haywah ingin menggali informasi, menggali ilmu kepada seorang laki-laki. Ceritakan kepada kami sesuatu, tapi jangan bercerita kepada kami tentang orang-orang yang pemalas. Wala ta'an, dan jangan pula ceritakan tentang kami orang-orang yang suka mencelah, memaki. Ini ta'an, menusuk orang lain. Menusuk orang lain maksudnya suka mencelah orang lain, memaki, menghina. Jangan ceritakan kami dengan orang-orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa Raja bin Haywah ingin memberikan pelajaran kepada si laki-laki itu dan kepada kita para penuntut ilmu, jangan sampai kita memiliki sifat yang sama yang tidak disukai oleh para ulama terdahulu. Siapa mereka? Mereka para penuntut ilmu yang tidak baik sikap dan perilakunya. Di antara contoh yang diberikan oleh beliau adalah pemalas dan orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Baik. Kemudian beliau berkata kembali, Raja bin Haywah ini, kata beliau, yajibu ala talibil hadis an yatajannab. Kata beliau, wajib hukumnya penuntut ilmu hadis, penuntut ilmu yang khusus pada konsentrasi hadis, karena banyak
banyak ilmu-ilmu, cabang-cabang ilmu dalam syariat kita. Ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir. Nah, kata beliau, wajib bagi para penuntut ilmu yang konsentrasinya adalah ilmu hadis, kata beliau, an yatajannab, untuk menjauhi beberapa perkara ini. Al-la'ab. Apa al-la'ab? Al-la'ab itu adalah banyak main. Dan ini tidak hanya para penuntut ilmu yang konsentrasi dalam menuntut ilmu hadis saja. Sebenarnya nasihat beliau ini berlaku kepada seluruh penuntut ilmu, termasuk kita yang hadir saat ini, termasuk kita yang hadir di saat menghadiri kajian-kajian ilmu ustaz-ustaz yang lain. Kata beliau, jangan banyak main, apalagi di majelis ilmu. Kemudian wal abas, melakukan perbuatan yang sia-sia. Apa sih perbuatan yang sia-sia dilakukan di majelis ilmu? Banyak. Suka usilin teman, suka ngajak orang lain berbicara, padahal orang tersebut sedang konsentrasi mendengarkan kajian. Ini perbuatan yang sia-sia. Wa tabadzul fil majalis, kata beliau, melakukan hal-hal yang tidak baik seperti bisukhaf, perbuatan-perbuatan konyol. Ini juga tidak baik dilakukan oleh penuntut ilmu, apalagi di majelis ilmu. Perbuatan-perbuatan konyol, misalnya kalau dulu ya, kejahatan-kejahatan mungkin sampai sekarang ada. Kejahatan penuntut ilmu ini bolos, keluar kalau melihat ada guru yang tidak disenangi di kelas, dia bolos, keluar. Ini kan perbuatan-perbuatan konyol. Ini tidak pantas dilakukan oleh penuntut ilmu apa saja. Penuntut ilmu duniawi saja ini tidak baik, sikap dan perilaku yang tidak baik. Apalagi yang dia pelajari adalah cabang ilmu agama. Kemudian jauhi pula perbuatan ad-dohak. Dohak ini bertertawa, qahqawah, bahkan tertawanya terbahak-bahak. Ini juga dijauhi oleh para penuntut ilmu. Wa kasratut tanadur, dan juga jauhi terlalu banyak bercanda. Ini tidak hanya penuntut ilmu, yang menyampaikan ilmu juga dinasihati oleh para ulama, jangan banyak berbicara hal-hal yang menjadikan orang lain tertawa di majelis ilmu. Kalau hanya sekedar selingan, hanya sekedar untuk menyegarkan kembali, ada sedikit candaan di dalam majelis ilmu itu, ini hal yang wajar. Tapi kalau candaan itu dari awal mulai kajian itu dimulai sampai terakhir isinya hanya sekedar canda, tawa, terbahak-bahak di majelis itu, maka ini kata para ulama tidak menghormati kehormatan majelis ilmu, tidak menghormati keberadaan majelis ilmu yang ada di masjid tersebut. Karena ilmu ini bukan bahan candaan. Bukan artinya tidak boleh bercanda di majelis ilmu, boleh, tapi candaannya ringan. Lihat kata beliau di sini, dilanjutkan, wa idmanul mizah wal ikthar minhu fa innama yustajazu minal mizah biyasarihi wa nadirihi wa tarifihi. Kata beliau, jangan sampai kecanduan dalam bercanda. Ada orang candaan itu sudah menjadi suatu hal yang biasa saja, bahkan suatu hal yang wajar, sudah sampai pada tingkat candu dalam bercanda. Dan candaan itu tidak sekedar di luar majelis, bahkan terbawa-bawa ke dalam majelis ilmu. Bahkan di saat ada si pembicara memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, di saat itu juga dia bercanda dengan teman-temannya. Maka kata beliau di sini, itu tidak boleh. Apalagi diperbanyak candaan itu. Fa innama yustajazu minal mizah, ada yang dibolehkan dari candaan itu, tapi kata beliau biyasarihi, yang ringan sekali, kecil, candaan itu tidak banyak. Wa nadirihi, dan jarang, tidak sering bercandanya dalam bermajlis ilmu, terutama yang menyampaikan ilmu. Walladzi la yakhruj an hadil adab wa tariqatil ilmi, selama candaan itu tidak keluar dari adab kesopanan, tidak keluar dari adab, tidak keluar dari metode ilmu yang disampaikan. Dan ini sering kita dapatkan dari ulama-ulama kita. Tidak usah jauh-jauh kita mengambil contoh. Pernah terjadi
percakapan, perbincangan antara seorang alim, seorang ulama dari keahliannya dalam mentakhrij hadis, dalam menilai hadis. Seorang ulama tersebut tidak diragukan lagi tentang keilmuan hadisnya. Beliau adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau dikenal orang yang tegas. Beliau dikenal dengan ucapannya yang keras tatkala melihat ada pelanggaran-pelanggaran syar'i di depannya. Artinya beliau ini termasuk ulama yang tegas sekali. Maka wajar kalau ada dan banyak sebagian kaum muslimin yang membenci cara beliau dalam menyampaikan, dalam berfatwa. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang benci dengan sikap beliau ini sehingga menuduh beliau sebagai orang yang tidak ahli dalam ilmu hadis. Nah, pernah suatu ketika Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau mengeluarkan candaan ringannya kepada muridnya. Tatkala itu beliau sedang nyetir. Nah, dalam satu mobil itu ada beberapa murid beliau. Beliau yang jadi supirnya. Suatu ketika di perjalanan yang begitu mulus, lancar, beliau mengendarai mobilnya itu dengan kecepatan yang begitu cepat, menggunakan kecepatan yang sudah melewati batas. Batas barangkali kan kalau kita 100, ini sudah lebih daripada 100 km per jamnya. Di antara muridnya berkata kepada syekhnya dengan nada yang sopan, dia mengatakan, "Ya Syekh, saya pernah mendengarkan fatwa dari Syekh bin Baz." Ini satu ulama yang hidup di satu zaman. Bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, ini adalah 3 ulama yang hidup pada generasi, pada zaman yang sama. Mereka ini meninggal tahun-tahun 2000-an, ada yang 2001, ada yang 2002, ada yang sebelum tahun 2000, Syekh Albani sebelum tahun 2000. Jadi termasuk ulama kontemporer. Jadi ketika itu muridnya memberanikan diri untuk menyampaikan dengan nada yang sopan. Beliau mengatakan, ya Syekh, saya pernah mendengarkan fatwa dari Syekh bin Baz bahwa haram hukumnya mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi. Apa kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala? Kata beliau, itu adalah fatwa bagi orang yang tidak ahli dalam mengendarai. Itu adalah fatwa berguna bagi orang yang tidak tahu bagaimana seni dalam mengendarai, kata beliau. Lalu muridnya mengatakan, ya Syekh, bolehkah fatwa antum ini saya sampaikan kepada Syekh bin Baz? Kata Syekh Albani, silahkan. Lalu ketika murid ini selesai perbincangannya dengan Syekh Albani, sampailah suatu ketika dia bertemu lagi dengan Syekh bin Baz. Dia laporkan, dia kembali bertanya kepada Syekh bin Baz, wahai Syekh bin Baz, saya mendapatkan faidah ilmu dari Syekh Albani. Kata beliau, berfatwa bahwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi itu tidak ada masalah selama dia betul-betul memiliki keahlian dalam hal itu. Apa kata bin Baz rahimahullah ta'ala? Kata beliau, fatwa Syekh Albani itu, kata beliau, fatwa Syekh Albani itu adalah fatwa orang-orang yang belum pernah ditilang. Lihat bagaimana kedua ulama ini ketika memberikan candaan ringan kepada murid-muridnya. Dan candaan itu tidak sampai mengeluarkan hal-hal yang tertawa, terbahak-bahak sampai dari awal hingga akhir ketika mereka berada di majelis itu. Tidak. Candaan yang ringan. Itu adalah fatwa bagi orang yang tidak tahu cara mengemudi yang baik dan belum merasakan seni di dalam mengendarai, kata Syekh Albani. Lalu dijawab oleh Syekh bin Baz, itu adalah fatwa bagi orang yang belum pernah ditilang atau mungkin di negara itu belum berlaku batas kecepatan maksimal berapa. Ya sah-sah saja Syekh Albani berfatwa seperti itu, kata beliau. Pernah suatu ketika juga Syekh bin Baz didatangi oleh seorang muridnya, seorang yang penanya lah, karena ada permasalahan di rumah tangganya sehingga retaklah rumah tangga tersebut. Bahkan si suami ini sudah menceraikan istrinya. Namun Syekh bin Baz ingin sedikit
mencandai si laki-laki yang bertanya itu. Kata beliau, sebelum kamu bertanya, inti daripada kedatangan kamu ke sini, saya tanya dulu, nama kamu siapa? Dijawab oleh orang tersebut, nama saya adalah Zaib. Zaib. Zaib itu artinya serigala. Lalu istrimu namanya siapa? Zaibah. Serigala juga artinya, satu serigala laki-laki, satu serigala perempuan. Wah, pantas kalau begitu. Terus bagaimana kehidupan anak-anak kalian? Artinya, kok bisa anak-anak ada di antara dua serigala? Berarti kan ini kalian saling mencintai dulunya. Kenapa kok sekarang terjadi keretakan rumah tangga itu? Lihat, candaan Syekh bin Baz ketika seorang datang bertanya dengan nama, kemudian dijawab nama dia, nama istrinya, lalu kata beliau mengeluarkan candaan yang ringan. Beliau katakan, kok bisa di antara dua serigala ada anak-anak yang hadir di antara keduanya, bisa diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa tumbuh rasa cinta di antara kalian berdua gitu. Dulunya, kok sekarang rasa cinta itu hilang. Ini candaan ringan dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Artinya tidak terlarang sama sekali candaan di dalam majlis ilmu, tapi selama candaan itu tidak keluar dari batas kesopanan dan tidak keluar dari metode ilmu yang disampaikan. Selama itu tidak terjadi, silahkan bercanda. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan, jika candaan itu terus menerus, kemudian ada candaan, bahkan candaan dalam tersebut ada hal-hal yang keji, ucapan-ucapan yang tidak baik dalam candaan tersebut, ada unsur kedustaan, ada unsur kebohongan di dalam cerita itu, atau ada candaan yang bersifat konyol di dalam majelis tersebut, maka ini termasuk tercelah. Fa innahu madmum, kata beliau, ini adalah candaan yang tercelah. Ini kasratul mizah wad dhahak, kata beliau, banyaknya bercanda, banyaknya tertawa, yad'u minal qadar, ini akan merendahkan kemuliaan dirinya dan akan menghilangkan muru'ah. Muru'ah itu adalah kesopanan. Jadi kalau kita melihat ada seorang penuntut ilmu yang hari-hariannya bercanda terus, atau si pembicara dari awal sampai akhir ketika dia berbicara canda terus, tertawa terus, ini akan menghilangkan muru'ahnya, kewibawaannya, mengurangi kesopanannya. Oleh karena itu beliau menasihati di sini bahwa jangan sampai penuntut ilmu itu terlalu banyak bercanda, apalagi di depan umum. Adapun di tengah-tengah keluarganya atau dengan orang-orang terbatas, teman-teman dekatnya, ini masih wajar. Ada terkadang orang bisa menjaga diri kalau di depan khalayak ramai, dia tidak bermudah-mudahan untuk bercanda. Karena dia tahu, bisa jadi candaannya itu ada unsur tidak baik. Ketika ada candaan yang mengandung unsur tidak baik, itu akan menusuk dirinya, menjadikan dirinya turun kewibawaannya, turun kemuliaannya, bahkan hilang kesopanan dirinya. Sehingga dia mau bercanda, tetap mau tertawa, tetap mau menghibur diri, menghibur teman-temannya, tapi hanya pada orang-orang terbatas, teman-teman dekat. Makanya kalau seseorang tidak melihat kondisi dalam bercanda, ada orang sedang ramai, ada kumpul-kumpul misalnya antara warga, dia sudah biasa bercanda dengan temannya ini. Ya kalau sama-sama temannya tidak ada masalah, tapi ketika itu terjadi di khalayakan orang ramai, banyak orang di sekitar situ berkumpul, ini melihat pakaiannya Masya Allah sebagai penuntut ilmu, tapi ketika di tengah-tengah masyarakat ramai, kok tidak terlihat sosok penuntut ilmunya, hilang kewibawaannya, tertawa terbahak-bahak. Ini kan mengurangi kewibawaan seorang penuntut ilmu tersebut. Jadi beliau betul-betul menasihati kita untuk berhati-hati, menjaga sikap. Intinya menjaga sikap, tidak hanya bercanda. Apa saja yang menjadikan seorang itu divonis memiliki sikap yang tidak baik atau perilaku yang tidak baik, maka semua itu hendaknya dihindari. Kata beliau, waqad qil, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, beliau
menyebutkan dalam sebuah ungkapan, man aktsara min syai'in urifa bihi. Kata beliau, siapa orang yang memperbanyak sesuatu, siapa orang yang terlalu sering melakukan sesuatu, maka dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Ini terjadi di tengah-tengah kita. Siapa orang yang terlalu sering melakukan sesuatu, maka orang itu akan dikenal dengan sesuatu itu. Misal ada orang namanya Mamat misalnya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Namanya Mamat. Dia ini terlalu sering bercanda. Jadi karena terlalu banyak Mamat di situ, misalnya Mamat yang mana? Mamat si canda. Kenapa dia diberikan gelar itu? Karena terlalu seringnya dia melakukan itu. Ada Mamat misalnya terlalu hobi berdusta. Jadi dia diberikan gelar pendusta. Mamat yang mana? Mamat si pendusta itu. Nah, inilah bahayanya. Bahayanya ketika seseorang terlalu sering menampakkan perilaku dan sikap yang tidak baik, maka perilaku dan sikap tidak baik itu akan lengket pada dirinya. Mamat yang mana? Mamat yang misalnya suka tertawa. Oh, Mamat si tertawa itu ada di tempat si fulan sana. Nah, ini akan menjadi suatu yang tidak baik bagi penuntut ilmu jika dia terlalu memperbanyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ilmu yang dia pelajari. Maka seorang penuntut ilmu harus betul-betul menikmati keindahan ilmu dan dia harus menghiasi dirinya dengan kilauan ilmu itu dengan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Fatajannab, kata beliau, hatika saqatat fi mujalasatika wa muhadatsatika. Oleh karena itu penuntut ilmu hendaknya menjauhi segala hal yang menggugurkan kewibawaannya, menggugurkan perilaku dan kesopanan yang dia miliki. Dengan cara apa? Hati-hati dengan berteman. Ketika duduk bersama teman, teman ini memberikan pengaruh yang baik atau tidak kepada kita. Kalau kita punya teman yang sikapnya tidak baik, perilakunya tidak baik, maka kata beliau hati-hati dengan berteman kepada orang tersebut. Begitu juga berbicara, hati-hati dalam berbicara. Betul-betul kita memperhatikan setiap kata yang keluar. Dan kita betul-betul mempertimbangkan apakah kalimat yang keluar dan terlontar dari lisan kita ini adalah kalimat yang baik, yang ada faedah yang bisa diambil oleh orang lain, atau kalimat tersebut malah bisa mendorong kita jatuh ke dalam jurangnya api neraka. Maka jangan keluarkan, jangan lontarkan kalimat tersebut, jangan ucapkan. Inilah seorang penuntut ilmu yang sejati. Wa ba'du man yajhal yadhunnu anna at-tabassut fi hadza arihiyatun. Ada sebagian orang yang tidak tahu, dia menyangka bahwa terlalu banyak bercanda itu adalah penyegaran diri, kenyamanan pada dirinya. Pokoknya kalau ketemu orang bercanda, sampai terbawa-bawa di suatu majelis, sampai terbawa-bawa pada majelis yang penting, misalnya musyawarah di tengah-tengah masyarakat, ada acara di masyarakat, pengurus-pengurus misalnya yang sedang membicarakan hal yang penting, terbawa-bawa nanti. Dan itu tidak baik sebagai penuntut ilmu. Ada yang mengira bahwa udahlah nggak apa-apa bercanda, sering-sering bercanda kan supaya tertawa, kita terhibur. Kata beliau, ini hal yang keliru. Orang yang terlalu banyak bercanda, yang menyangka bahwa itu hiburan, yang menyangka bahwa itu mendatangkan kenyamanan pada diri, tapi kalau sudah dalam kadar berlebihan, maka apa saja, bahkan hal yang halal, yang boleh sekalipun, kalau itu berlebihan, pasti hasilnya tidak baik. Karena bisa dipastikan, orang kalau sudah terlalu banyak bercanda, orang yang sudah terlalu banyak berbicara, contoh seperti saya, dari tadi berbicara sampai sekarang ini, sudah dipastikan ada kata-kata yang salah, sudah dipastikan ada yang keliru. Kenapa? Karena terlalu banyak bicara. Kalau kita perhatikan ya, pembicaraan saya dari awal sampai akhir,
tanpa disadari oleh saya, atau mungkin ada yang menyadari dari antum semua, pasti ada kata-kata yang salah dan keliru. Begitulah dalam candaan kita. Begitulah kata-kata yang keluar pada mulut kita, yang kita utarakan kepada teman-teman kita. Dan tidak semua orang bersikap sama dalam menanggapi candaan kita. Lihat. Dan tidak semua orang bersikap sama. Ada si A, ada si B, ada si C. Ada orang yang kita maksudnya candain, tapi orang ini nggak biasa bercanda, tersinggung. Berarti itu membahayakan kita. Nah, penuntut ilmu betul-betul menjaga hal tersebut. Baik, para hadirin, nah hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, "Jannibu majalisana dzikran nisa wat ta'am, inni ubghidur rajula yakunu wassafan li farjihi wa batnihi." Kata beliau, hindari majelis-majelis kami dengan menyebut perempuan dan menyebut jenis makanan. Lihat, Al-Ahnaf bin Qais, bagaimana kehati-hatian beliau dalam menjaga majelis ilmu. Dalam menjaga majelis itu tidak hanya majelis ilmu yang resmi seperti ini, tidak. Majelis apa saja ketika terdiri dari 1, 2, 3 orang itu disebut dengan majelis. 5, 7 orang. Nah, kata beliau, selama saya ada di perkumpulan itu, hindari untuk berbicara tentang perempuan. Kalau kita, ini hal yang tidak bisa dihindari ini. Ada 1, 2, 3 orang nanti kumpul-kumpul untuk meramaikan suasana, cerita tentang poligami misalnya, sebut perempuan, sebut janda, sebut ini, sebut dan seterusnya. Ini yang terkadang ingin dinasihati oleh para ulama tersebut. Kata beliau, hindari. Kata Al-Ahnaf bin Qais, hindari ketika saya ada di suatu majelis, tidak hanya majelis ilmu yang disampaikan oleh ustadz atau syekh atau fulan atau alim. Majelis apa saja yang terdiri 2, 3, 4 orang, kata beliau, hindari bercerita tentang perempuan dan bercerita tentang ta'am. Ta'am itu apa? Tentang kuliner, tentang makanan. Kenapa, kata beliau? Inni ubghidur rajul yakun wassafan li farjihi wa batnihi. Sesungguhnya aku benci kepada laki-laki yang sering menceritakan tentang si perempuan, tentang sifat-sifat perempuan, pokoknya tentang yang terkait dengan perempuan. Nauzubillah, apalagi sampai ada unsur pornonya. Waliyadzubillah. Ya, kita mungkin sebagai penuntut ilmu tidak sampai pada unsur pornonya, tapi ada yang mensifati tentang perempuan. Pokoknya ada yang keterkaitan dengan perempuan. Kata beliau, saya benci sekali dengan laki-laki yang terlalu sering menceritakan tentang hal itu dan terlalu sering menceritakan tentang urusan perutnya. Terlalu sering. Wassafan itu maksudnya terlalu sering. Tapi kalau sekali-kali misalnya ada temannya meminta informasi, saya ada di kota ini nih, kira-kira di kota ini mana sih tempat makanan yang enak? Ya, kalau dia sekedar bertanya dan itu sekali-kali, ya tidak ada masalah. Kebetulan temannya ini adalah asli kota itu. Nah, ini tidak ada masalah. Tapi kalau sudah keseringan, setiap hari ada aja postingan-postingan makanannya, ini juga berlaku pada suatu grup, ini juga termasuk majelis yang terkumpul di dalamnya. Itu sangat tidak baik dilakukan oleh penuntut ilmu. Wah, saya kan bukan penuntut ilmu. Ya, kita berusaha untuk menjadi penuntut ilmu. Jangan kita berdalih dengan saya kan bukan penuntut ilmu seperti anak-anak pesantren itu. Jadi saya sah-sah saja untuk bercerita tentang yang tidak disukai Al-Ahnaf ini. Ya silahkan. Karena ini memang bukan dalil ya dari Al-Quran atau hadis, karena ini ucapan beliau Ahnaf bin Qais dan itu beliau tidak sukai. Bukan artinya itu haram, mutlak haram perbuatan itu, menceritakan tentang kuliner, bukan mutlak haram, tapi ini hanya berlaku pada pribadi beliau. Kalau ada yang mengikuti apa yang telah beliau jalani ini, langkah dan jejak yang beliau sudah tapaki, silahkan, bagus, karena menjaga muru'ah, menjaga kesopanan, menjaga perilaku dan sikap. Karena kalau sudah terlalu berlebihan nanti cerita tentang hal-hal yang tidak baik, walaupun pada dasarnya itu cerita yang boleh, mubah, tidak masalah kita bercerita, tapi bisa jadi cerita yang mubah itu akan
membawa kita ke dalam jurang keharaman. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan lagi oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau menyebutkan fi kitabatil muhaddats al-mulham Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada dalam sebuah ucapan seorang mulham, orang yang diilhami, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab fil qada. Beliau pernah memutuskan suatu keputusan di dalam pengadilan. Beliau pernah berucap dengan ucapan yang sangat indah sekali ketika kita ingin membaca dan menyerapi serta memahaminya. Beliau mengatakan, "Wa man tazayyana bima laisa fihi syanahu Allah." Siapa orang yang berperilaku, siapa orang yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak dia miliki, syanahullah, Allah akan permalukan dia, Allah akan hinakan dia. Kami ulangi, ini kata-kata yang sangat bagus dari Umar bin Khattab. Wa man tazayyana bima laisa fihi syanahullah, siapa orang yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak dia miliki, bisa dipastikan orang itu lambat laun akan dihinakan dan akan dipermalukan oleh Allah. Contoh, ada orang yang dia tidak memiliki kekayaan dunia, dia hidupnya biasa, bahkan termasuk golongan miskin, tapi dia berhias dengan sesuatu yang tidak dia miliki, memaksakan diri seakan-akan dia itu adalah orang yang kaya. Nah, ini akan dihinakan oleh Allah SWT. Lambat laun dia akan terhina, tidak hanya di hadapan Allah tapi di hadapan manusia juga. Dia lama-kelamaan akan direndahkan orang. Sama seperti orang yang tidak memiliki ilmu tapi bicara ilmu, bukan konsentrasinya tentang ilmu syariat, bukan konsentrasinya tentang Islam, bukan konsentrasinya tentang Al-Quran, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang ilmu syar'i. Dan ini lama-kelamaan kalau orang tersebut menghiasi dirinya seakan-akan dia memiliki itu, dia akan dihinakan oleh Allah SWT. Dia akan dipermalukan oleh Allah SWT. Begitu juga dengan orang yang dia bukan ahli ibadah, tapi dia menampakkan dirinya di depan orang seakan-akan dia ahli ibadah. Kalau di depan orang banyak sekali ibadahnya, sholat aja nggak berhenti-henti kalau di depan orang. Jadi dia menghiasi dirinya dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Padahal kalau di belakang orang-orang dia tidak termasuk ahli ibadah. Jarang sholat, jarang berzikir, jarang baca Quran. Tapi kalau di depan orang, Masya Allah, ketika ada di masjid, sholatnya begitu lama, baca Quran, khusyuk dalam berzikir. Ya, bukan hal yang terlarang. Kita husnuzon kepada orang tersebut, dia ahli ibadah. Tapi ketika itu terjadi pada diri kita, maka hati-hati. Apakah saya menghiasi diri saya dengan sesuatu yang saya tidak miliki? Oh, kalau ternyata betul, maka hati-hati. Karena suatu saat Allah akan hinakan kita, Allah akan rendahkan kita. Maka kata para ulama, kalau kita bukan termasuk orang yang berperilaku yang tidak baik, tidak termasuk orang yang berperilaku baik, sopan, ya kita harus berusaha. Tapi kalau kita memaksakan diri dan kita tidak berupaya untuk membiasakannya, ya maka jangan. Karena kalau kita tidak membiasakan itu dan kita berbohong, berpura-pura bahwa kita memiliki kebiasaan itu, maka kita akan dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perhiasan yang pertama pada pembahasan kita kali ini. Yang kedua, yang berikutnya adalah tahalli bil muru'ah. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya dia menjaga kesantunan dan kesopanan dirinya. Ini perhiasan penuntut ilmu. Kita semua yang sedang menuntut ilmu ini, maka hiasi diri kita dengan kesantunan, kesopanan, wa ma yahmilu ilaiha, dan sesuatu perbuatan yang membawa kita kepada kesopanan diri, kesantunan diri. Nah, maka hiasi diri kita dengan itu. Seperti apa
konkret maksud daripada kesopanan ini dan kesantunan diri ini, kata beliau, jaga diri kita untuk selalu mengamalkan makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang baik, tingkah laku yang baik. Wa talaqatul wajh, dengan selalu menampakkan wajah yang ceria. Ini diantara menjaga kesopanan dan kesantunan diri. Tatkala bertemu dengan siapa saja, tanpa pandang bulu, baik dia itu orang kafir, orang muslim, orang miskin, orang kaya, tukang sapu, tampakkan wajah yang ceria. Jangan memilah dan memilih. Kalau dengan tetangga, sesama warganya, selevel, istilahnya, Masya Allah, kalau ketemu begitu sopan, begitu ceria, memasang wajah yang enak dilihat. Tapi kalau dia lewat di depan tukang sapu yang biasa nyapu di jalan-jalan, di kompleknya, jangankan memasang wajah, melihat saja enggak, lewat aja gitu. Padahal si ibu-ibu atau si bapak-bapak yang tukang sapu ini sangat ingin sekali, sangat pengen sekali disapa. Dia tunggu gitu dengan wajahnya, supaya kalau si yang lewat tadi melihat kemudian disapa, ada suatu hal yang menggembirakan si pekerja sapu tadi, yang sedang menyapu tadi. Tapi itu tidak dilakukan oleh penuntut ilmu. Ini keliru. Penuntut ilmu dia selalu menampakkan wajah yang ceria. Dan itu kepada siapa saja. Tinggal menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Begitu juga kata beliau, menyesuaikan diri sini, misalnya ada orang ya tidak dikenal. Beda dengan orang yang dikenal akrab, itu mungkin 100% wajah kita ceria. Kita memaksakan diri walaupun kita punya masalah di rumah, di kantor. Dan itu kita tidak bawa-bawa di depan orang lain. Apalagi misalnya di depan teman kita. Tetap kita harus memasang wajah yang ceria. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki kesopanan dan kesantunan dalam bersikap, dalam berinteraksi. Baik, kata beliau, wa talaqatul wajh ini, wa talaqatul wajh, wajah yang ceria, nah itu tinggal menyesuaikan saja. Kalau misalnya dengan orang yang tidak dikenal, ya bisa sekian persen wajah kita paksakan untuk tetap terlihat indah di mata orang lain. Di depan orang kafir misalnya, di depan orang yang tidak satu akidah dengan kita, tapi kita tetap harus berwajah ceria. Artinya kalau orang melihat wajah kita, orang senang gitu. Orang ingin membuka pembicaraan dengan kita. Minimal orang ingin menyapa kita dengan wajah kita tersebut. Nah, ini kesopanan dan kesantunan yang harusnya dimiliki oleh penuntut ilmu. Jangan pasang wajah yang seram. Udahlah bajunya, pakaiannya, pakaian yang islami, baru pulang dari masjid lagi. Baru saja segar ingatan kita dengan gerakan-gerakan sholat, baru pulang keluar dari masjid, berpapasan dengan orang. Orang yang melihat kita yang sedang keluar dari masjid tadi udah seram melihat kita. Ini tidak pantas dilakukan oleh para penuntut ilmu. Baik, wa ifsya'us salam, kata beliau, wa ifsya'us salam, dan di antara bentuk kesopanan dan kesantunan para penuntut ilmu adalah menebarkan salam. Ucapkan salam, tebarkan salam, perbanyak salam. Kepada siapa saja, kecuali kepada dua orang. Yang pertama, maksudnya dua kelompok orang. Yang pertama adalah kepada orang yang sudah dihajar. Dihajar itu maksudnya orang yang sudah dibaikot. Dan yang membaikot itu bukan kita. Yang membaikot itu adalah misalnya pemimpin di sekitar ingin memberikan pelajaran kepada fulan, misalnya si A. Si A itu misal kata Pak Lurahnya misalnya, hati-hati dengan si fulan itu. Dia tinggal di komplek A, di RT RW sekian-sekian. Nah, hati-hati dengan si fulan itu, kata Pak Lurahnya. Jangan disapa dia. Jangan ajak dia bicara. Jangan ucapkan salam pada orang tersebut. Maka kita harus taat. Kenapa? Ingin memberikan pelajaran. Karena si A ini sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, sudah meresahkan masyarakat, sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat.
Sehingga Pak Lurah ini memberikan pelajaran supaya dia bertaubat. Sehingga Pak Lurah ini memberikan pengumuman kepada masyarakatnya, kepada warganya untuk tidak menyapa, untuk tidak mengajak dia bicara, bahkan untuk tidak mengucapkan salam. Maka kelompok orang seperti ini, ya berarti tidak boleh kita ucapkan salam kepadanya. Ini yang terjadi kepada sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi SAW yang ketika itu tidak ikut perang bersama Rasulullah di peperangan Tabuk. Jadi Ka'ab bin Malik ini tidak ikut berperang bersama Rasulullah tanpa alasan. Ketika Rasulullah pulang dari peperangan, Ka'ab mengaku bahwa tidak ikut dalam para pejuang-pejuang yang sedang membela agama Allah itu. Ditanya alasannya kenapa? Kalau alasannya sakit, alasannya misalnya merawat kedua orang tua yang sedang sakit, ini kan alasannya diterima, bisa diterima oleh Rasulullah. Tapi Ka'ab bin Malik ini tidak memiliki alasan yang tepat. Dan beliau jujur tidak ada alasan. Waktu itu mungkin beliau hanya sekedar malas-malasan aja, jadi nggak ikut berperang bersama Rasulullah. Diberi pelajaran oleh Rasulullah, Rasul katakan, hajar orang ini. Jangan sekali-kali ajak bicara. Kalau dia mengucapkan salam, jangan jawab salamnya. Ini pelajaran berharga bagi orang tersebut, supaya dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Nah, orang seperti ini boleh tidak kita ucapkan salam. Tapi kalau yang menghajar pribadi kita, misalnya kita punya tetangga yang tidak baik, yang lisannya selalu mengganggu, perbuatannya selalu mengganggu, kita ingin berikan pelajaran kepada dia. Tapi cuma kita, orang-orang lain tidak memberikan pelajaran kepada kita. Berarti penghajaran kita kepada orang tersebut tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, jangan lakukan. Walaupun dia berbuat buruk kepada kita, apakah tetap kita mengucapkan salam kepadanya? Ucapkan salam. Kenapa? Karena hajar kita secara pribadi itu tidak berefek kepada dia. Kita tinggalkan dia, kita tidak ajak bicara dia, kita tidak ucapkan salam sama dia, tapi orang lain, tetangga-tetangga yang lain berbicara sama dia, mengucapkan salam. Artinya dia biasa-biasa saja. Berarti hajar yang kita lakukan tidak berefek. Kalau tidak berefek, jangan lakukan. Jadi perilakukan dia seperti ya masyarakat lain, tetangga-tetangga yang lain, teman-teman yang lain. Walaupun dia sudah melakukan kekeliruan kepada kita, sudah melakukan kesalahan besar kepada kita, tapi dengan kita mendiamkannya, tidak mengucapkan salam pada dia sama sekali tidak merasakan apa-apa gitu, tidak ada efeknya. Orang seperti ini ya sudah, kita perilakukan seperti masyarakat yang lain saja. Seperti masyarakat lain maksudnya ya kita berperilaku tetap menyapanya, memasang wajah yang tetap ceria walaupun ya kita memaksakan diri sebenarnya, tapi tidak ada masalah karena itu adalah menjaga kesopanan dan kesantunan kita. Berarti kita berdusta dalam bersikap? Tidak, dalam hal ini tidak ada kedustaan dalam bersikap, menampakkan kesopanan dan kesantunan tersebut. Kita ingin menjaga hati kita agar tetap kita bisa bermuamalah kepada siapa saja, berinteraksi kepada siapa saja walaupun orang itu adalah orang yang menyakiti kita. Baik. Kemudian kelompok yang kedua siapa lagi? Orang kafir. Orang kafir memang tentu tidak boleh kita mengucapkan salam. Rasul melarang itu. Wala tabda'u bisalam. Jangan kalian mulai salam kepada orang-orang kafir. Jadi kalau dia pelaku zina, ya kita tahu dia itu peminum khamar, semalam dia baru berjudi, apakah ketika kita berpapasan dengan dia kita boleh mengucapkan salam? Boleh selama dia muslim. Sangat dianjurkan. Yang tidak boleh itu pada kelompok yang kedua adalah orang kafir. Tidak boleh sama sekali kita mengucapkan salam, karena kan salam ini doa. Assalamualaikum, keselamatan dan kesejahteraan untukmu. Kita mendoakan orang kafir tersebut, tidak boleh. Namun jika apabila orang kafir itu yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada kita, bolehkah kita menjawabnya? Para ulama mengatakan boleh, sebatas dengan ucapan salam yang dia lontarkan. Misalnya assalamualaikum, udah kita jawab waalaikumsalam. Tapi memulai salam kepada orang kafir ini dilarang dalam syariat kita. Jadi kalau kita punya teman atau berpapasan pada orang-orang yang keluar dari dua kelompok ini,
kelompok orang yang bukan dihajar dan kelompok orang yang bukan kafir, berarti kita tidak boleh memilih dan memilah untuk mengucapkan salam. Tidak boleh. Dan menunjukkan bahwa kita orang yang santun, orang yang sopan adalah tatkala kita melontarkan ucapan salam itu. Subhanallah, apabila ucapan salam itu kita lontarkan kepada orang yang stratanya di bawah kita. Ini yang luar biasa sekali dilakukan oleh orang tersebut. Keluar dari kompleknya, bertemu dengan satpam. Assalamualaikum. Apa tidak senang kita dengan jawaban salam dia? Waalaikumsalam. Kadang-kadang dia tambahkan lagi, Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Haji, sehat. Apa kita tidak senang dengan doa-doa mereka seperti itu? Apakah kita tidak bergembira dengan melihat mereka senang, senyum, bergembira tatkala kita sapa? Ini kan hiburan bagi diri kita sendiri. Kita ingin menghibur diri kita sendiri, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Ketika kita melihat orang senang, karena kita yang menghiburnya, kita akan pasti merasa senang gitu. Tapi kalau kita di mana-mana memasang wajah hanya memilih-milih saja, ya kita kesenangan kita hanya pada perorangan-perorangan yang kita pilih-pilih saja. Kita tidak menebarkan kebahagiaan dan kesenangan itu kepada orang-orang yang kita lewati. Dan diantaranya adalah menebarkan salam. Ini kebahagiaan tersendiri bagi kita kaum muslimin tatkala kita mampu menebarkan salam ini. Selain itu adalah syiar. Syiar itu apa? Simbol Islam, dan dia juga perkara yang menampakkan kesopanan dan kesantunan kita sebagai penuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan. Wa tahammulun nas, di antara kesopanan dan kesantunan penuntut ilmu itu dia bisa membantu beban orang lain. Ya, beban orang lain itu tidak mesti beban yang berat yang dipikul oleh orang itu kita bantu. Beban-beban yang ringan yang nampak di mata kita, lalu kita ringankan bebannya, ini kesopanan dan kesantunan. Bisa kita bayangkan misalnya ada orang yang datang ke masjid dalam kondisi kayaknya cara jalannya kurang stabil. Ya udah kita bantu, kita dampingi. Ada yang bisa dibantu, Pak? Kok kayak gini jalannya? Kenapa? Hati-hati ya Pak, jatuh nanti lantainya licin dan seterusnya. Ini kesantunan dan kesopanan. Ada, kita sedang biasakan di komplek-komplek biasanya kita kalau hari libur jalan, olahraga, ngelihat ada tukang sapu misalnya, kita melihat ada sampah yang tidak terjangkau oleh dia, kita ambil, kita masukkan, kita tempatkan pada tempat yang telah dia kumpulkan. Ini kan membantu, mengurangi, walaupun itu terlihat ringan, terlihat sepele, terlihat remeh di mata kita dan di mata orang lain, tapi kita tidak pernah memilih dan memilah apakah itu perbuatan yang ringan, apakah perbuatan itu besar atau kecil. Penuntut ilmu tidak melihat itu. Apa yang bisa dia lakukan untuk meringankan orang lain, dia lakukan. Ya kalau dia tidak mampu, ya bilang tidak mampu untuk membantunya. Tapi selama itu dia mampu untuk melakukannya, lakukan. Kemudian dilanjutkan oleh beliau wal anafah. Anafah ini ya melakukan sesuatu yang dianggap ringan di mata manusia, apa saja itu silahkan lakukan. Wal izzah fi ghairi jabarut, dan menjaga kemuliaan diri tanpa kesombongan. Jadi penuntut ilmu itu harus menjaga dirinya tetap mulia. Bukan artinya kita itu pengen dimuliakan orang, tidak. Sama sekali tidak itu keinginan kita dalam menuntut ilmu. Tapi kita harus tetap menjaga diri kita itu bagaimana caranya agar mulia di depan orang lain, tapi tidak ada unsur kesombongan. Bukan untuk menyombongkan diri, hanya untuk menjaga kemuliaan ilmu yang sudah kita pelajari. Kalau ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang mulia, itu akan menghiasi diri kita juga akan mulia. Nah, maka selama kemuliaan yang kita jaga pada diri kita tanpa menyombongkan diri, maka itu tidak ada masalah. Wasyahamatu fi ghairi asabiyah, dan tetap semangat, kata beliau, tetap semangat untuk berbuat baik, untuk menuntut ilmu, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat walaupun manfaatnya kecil. Semangat tanpa fanatik.
tanpa fanatik. Ada orang bersemangat melakukan sesuatu. Kenapa? Oh, karena satu kelompok dengan dia. Dia bersemangat dalam melakukan sesuatu. Kenapa? Karena satu komplek dengan dia. Tapi kalau ada orang yang dia kenal di luar kompleknya, itu bukan urusan kami, akhi, mohon maaf ya, itu bukan ranah kami. Padahal dia mampu untuk melakukan itu. Nah, ini kesemangatannya itu dikungkung oleh kefanatikan. Itu tidak pantas dilakukan oleh penuntut ilmu. Silakan bersemangat selama dia mampu untuk melakukannya, lakukan. Semangat itu tidak dijaga. Tapi semangatnya ini jangan hanya memilih dan memilah karena khawatir nanti akan jatuh kepada kefanatikan. Kemudian wal hamiyatu fi ghairi jahiliyah, dan tetap menjaga kecemburuan dalam membela kebenaran selama tidak jatuh kepada perbuatan jahiliyah. Nah, kita harus memiliki sikap ini, kecemburuan terhadap kebenaran yang dilabrak, yang dilanggar oleh orang yang di depan kita. Siapapun itu, bahkan keluarga kita. Kita lihat ada pelanggaran syariat, pelanggaran syar'i yang terjadi di tengah keluarga kita. Apa sikap cemburu kita terhadap keluarga kita tersebut? Kita hentikan, kita jelaskan bahwa ini tidak boleh, nak. Ini nggak boleh istriku, ini perkara yang melanggar. Nah, ini kecemburuan yang ada pada penuntut ilmu tatkala sesuatu pelanggaran syar'i itu terjadi di depan dia. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah adab yang kedua yang kita pelajari, bahwa hendaknya seseorang itu menghiasi dirinya dengan kesantunan dan kesopanan. Kesantunan, kesopanan tadi sudah kita rinci seperti apa prakteknya. Di antaranya adalah memasang wajah yang ceria, mengucapkan salam, meringankan orang lain, dan seterusnya. Itu merupakan kesantunan. Baik, kita masuk adab yang ketiga. At-tamattu bi khisalir rajulah. Hendaknya kita berbangga diri dengan sifat kelaki-lakian yang kita miliki. Maksudnya sifat kelaki-lakian ini, kita hendaknya memiliki jiwa kesatria. Tidak mudah menyerah, tidak lemah. Itu jiwa kelaki-lakian. Jiwa kelaki-lakian, maksudnya jiwa yang kasatria yang dimiliki oleh penuntut ilmu. Makanya kata beliau, tamatta bi khisalir rajulah. Hendaknya dia bersenang-senang memanfaatkan sifat-sifat kelaki-lakian yang ada pada dirinya. Dia harus menanamkan jiwa kasatria di dalam dirinya. Dengan apa itu? Minas syaja'ah, dengan keberanian. Syaja'ah. Jadi penuntut ilmu itu harus memiliki sifat keberanian, berani dalam menyampaikan kalau ada yang salah, berani mengingatkan. Ini syaja'ah, sifat kesatria yang dimiliki oleh penuntut ilmu. Dia tidak takut, waduh nanti saya tidak disenangi orang, saya nanti dicela orang, saya nanti terlalu dianggap sebagai orang yang alim, saya nanti dianggap sebagai orang yang taat sekali gitu. Oh, dia tidak memikirkan itu. Dia berani. Tapi beraninya juga terukur, tidak serampangan. Dia juga membuat suatu strategi bagaimana apa yang dia sampaikan itu tetap diterima dan tidak menimbulkan fitnah. Nah, ini keberanian yang terukur. Dan keberanian ini ya sudah kita dapatkan banyak contoh dari orang soleh kita terdahulu. Lihat Ali bin Abi Thalib. Bagaimana sosok seorang pemuda yang begitu berani menggantikan posisi tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah ingin berhijrah dan tatkala rumah Rasulullah sedang dikepung oleh kumpulan-kumpulan para pemuda-pemuda setiap suku yang ada di Quraisy. Di Quraisy itu banyak suku, orang-orang kafir. Kemudian setiap suku itu mengutus 1-2 orang pemuda, sehingga rumah Rasul SAW ini sudah dikepung dengan persenjataan yang lengkap. Lalu Rasul SAW ingin berhijrah, meninggalkan kota Mekah, ditemani oleh Abu Bakar. Nah, tempat tidur di mana Rasul biasanya istirahat itu ditempati oleh Ali bin Abi Thalib. Ali tahu betul bahwa apa yang dilakukan itu membahayakan dirinya. Bisa saja suatu waktu para pemuda-pemuda yang telah berkumpul mengepung rumah Rasul ini
dengan serampak dengan bersamaan menyerang Ali, yang mereka mengira bahwa itu adalah Muhammad yang ingin mereka bunuh. Tapi sifat dan sikap dan jiwa kesatria yang dimiliki Ali bin Abi Thalib ini sangat terpuji sekali. Begitu juga kata beliau, wasyiddatul ba'si fil haq, semangat di dalam menyampaikan kebenaran. Ini juga sifat kesatria. Tidak hanya berani, tapi ada kesemangatan, semangat dalam menyampaikan kebenaran itu. Nah, kalau kita tarik contoh dari orang-orang soleh kita terdahulu, seperti seorang sahabat Abu Dzar, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ini seorang sahabat yang mulia, datang dari Yasrib. Yasrib itu Madinah dulunya, sebelum Rasul hijrah. Madinah itu namanya dulu Yasrib. Beliau sengaja datang untuk menemui Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di sana, beliau mengucapkan kalimat syahadat karena mengetahui bahwa Rasul inilah, Muhammad inilah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Lalu kemudian Rasul berpesan, setelah beliau bersyahadat ini, Rasul SAW berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, sembunyikan keislamanmu, karena di saat itu belum aman, orang-orang muslim belum aman. Rasul berpesan, sembunyikan keislamanmu ini sampai nanti engkau akan mendapatkan berita bahwa Islam ini sudah tersebar. Kalau Islam ini sudah tersebar, pengikutnya sudah banyak, nah, barulah kemudian kalau engkau mau datang lagi ke Mekah ini atau menampakkan keislamanmu, silahkan. Tapi saat ini sembunyikan dulu keislamanmu. Lihat bagaimana sikap Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau tatkala itu mengatakan kepada Rasulullah, tidak ya Rasulullah, saya akan tampakkan keislaman saya ini. Seketika ketika beliau mengucapkan dua kalimat syahadat ini, beliau tinggalkan Rasul dan beberapa sahabat yang bersama Rasulullah. Beliau pergi langsung di depan Ka'bah, di Masjidil Haram sekarang. Masjidil Haram, Ka'bah yang saat itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang di sekitar Ka'bah ini masih ada 360 berhala. Disinilah kesempatan beliau mengumumkan keislamannya. Dia mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai seluruh orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Ka'bah ini, ketahuilah bahwasanya saya sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendengarkan ucapan itu, langsung sontak orang-orang kafir Quraisy yang ada di sekitar itu marah. Kalau istilah kita, keluar tanduk mereka, saking marahnya dengan mendengarkan kalimat tersebut. Kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, di depan berhala mereka sekian ratus. Seakan-akan apa? Yang dilakukannya si Abu Dzar Al-Ghifari ini mengatakan seakan-akan ucapan itu, apa yang kalian sembah ini, berhala-berhala ini tidak benar. Yang benar disembah itu adalah, yang berhak disembah itu adalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang tidak marah? Di komunitas orang-orang yang berakidahkan penyembah-penyembah berhala, datang satu orang yang tidak memiliki kekuatan. Bahkan dia bukan orang yang berasal dari Mekah itu. Dia pendatang. Tapi dia menunjukkan keberaniannya, bahkan kegigihan dan semangatnya dalam menyampaikan kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu. Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu sedang berkumpul di Mekah mengeroyokinya, memukulinya, ada yang menendangnya, ada macam-macam. Uqtulu hadza sabi, kata pembesar-pembesarnya, bunuh si Sobi ini. Sobi ini istilah orang yang keluar dari keyakinan menyembah berhala, namanya Sobi. Kalau istilah Muslim, istilah Islam kan, orang yang keluar dari agama Islam disebut dengan murtad. Kalau mereka juga punya istilah namanya Sobi. Bunuh si Sobi ini. Jadi para pengikut-pengikutnya pun mengeroyokin. Datanglah paman Nabi SAW yang bernama Abbas, kalau tidak salah seperti itu. Datang Abbas, paman Nabi SAW, memisahkan dan mengeraikan agar si laki-laki ini yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari tadi tidak dipukuli lagi. Kenapa?
kata Abbas, celaka kalian wahai orang-orang kafir Quraisy. Celaka kalian. Siapa yang kalian pukul ini? Tahukah kalian? Dia inilah pembesar orang-orang Yasrib, di mana tempat kalian cari makan. Kalian berdagang, kalian keluar berniaga, membawa hasil dagangan kalian. Kalian tahu nggak di mana pasar tempat kalian berdagang itu? Itu di Ghaffar namanya, makanya dia disebut dengan Ghifari. Ada sebuah daerah yang komunitas suku Ghifar. Nah, itu tempat di mana kalian mencari makan. Itu pasar tempat kalian berdagang. Kalau kalian memukuli sampai terbunuh si Abu Dzar ini, ya berarti kalian secara tidak langsung membunuh keluarga dan anak-anak kalian. Mendengarkan pernyataan itu, mereka berhenti, tidak lagi memukuli Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari dibawa lagi menemui Rasulullah, diobati karena luka-luka. Kemudian Rasul mengatakan, sembunyikan, sudah, sembunyikan keislamanmu. Tidak ya Rasulullah. Keesokan harinya keluar lagi dia ke Mekah, di hadapan orang-orang kafir Quraisy, di dekat-dekat Ka'bah itu, beliau berteriak lagi, wahai ma'syiral Quraisy, wahai para orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwasanya saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dengan begitu dia dipukuli lagi dan ditenangkan, diamankan oleh paman Nabi yang bernama Abbas untuk agar beliau ini tidak dipukuli lagi dan mengucapkan dengan ucapan yang sama. Tapi inti daripada kisah ini kita bisa tarik pelajaran bahwa bagaimana semangat dan kegigihan orang-orang soleh kita terdahulu dalam menyampaikan kebenaran dan dalam mengamalkan suatu kebenaran yang sudah yang diyakini datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hendaknya dimiliki oleh penuntut ilmu, yaitu jiwa kasatria. Jiwa kalau kita ya sifat kelaki-lakian yang dimiliki penuntut ilmu. Wa makarimul akhlak. Tentunya penuntut ilmu itu tidak terlepas dari sifat akhlak yang baik. Wa badlu fi sabilil ma'ruf, dan berupaya keras semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan untuk tetap berada di jalan yang baik, walaupun harus mengorbankan jiwa, walaupun harus mengorbankan harta, walaupun harus mengorbankan waktu. Inilah penuntut ilmu. Jadi betul-betul berupaya keras agar bagaimana dia tetap harus berada di jalan yang ma'ruf, di jalan yang baik, walaupun dia dicaci, dimaki, tidak banyak disukai orang, karena ini tahu inilah jalan yang baik, inilah jalan yang benar, inilah siratal mustaqim kalau bahasa kita mungkin. Ini siratal mustaqim, ini jalan yang dulu ditempuh oleh orang-orang soleh, walaupun di kiri dan kanannya ada hal-hal yang menarik perhatian, indah dilihat, tidak mendapatkan cemoohan, tidak dicaci, tidak dimaki, tapi dia tidak berpaling untuk mengambil jalan ke kiri atau mengambil jalan ke kanan. Dia tetap lurus. Walaupun tadi harus berkorban, kita disakiti, harta kita mungkin akan berkurang karena kita diboikot misalnya, dan seterusnya. Itulah sikap penuntut ilmu yang memiliki jiwa kesatria. Hatta kata beliau, tanqati'u dunaka amalur rijal, sampai saking kita berupaya kerasnya di dalam menegakkan kebenaran, dengan mengamalkan kebenaran, sampai-sampai kita mengira dan menyangka tidak ada orang lain yang telah mendahului kita melakukan itu. Ini sikap kesatria yang luar biasa. Ketika kita sudah berbuat baik, ketika kita sudah menampakkan kesopanan, kesantunan, akhlak yang baik sudah kita tampakkan di tengah-tengah masyarakat. Pokoknya hal-hal yang baik yang kita dapatkan dalam menuntut ilmu ini semua sudah kita lakukan. Nah, sampai kapan kita mengamalkan itu? Sampai kita bisa meyakinkan diri kita bahwa tidak ada orang lain yang melakukan itu kecuali kita. Bahwa kita sudah memaksimalkan untuk menampakkan sikap berani kita, kesopanan dan kesantunan kita di tengah-tengah masyarakat. Sampai kita sudah mengira tidak ada orang lain yang sudah melakukan hal yang sama atau hal yang lebih besar daripada apa yang telah kita lakukan. Ini kepribadian yang luar biasa yang dimiliki oleh penuntut ilmu. Baik, demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kajian yang dapat kita sampaikan, ada 3 adab yang hendaknya dimiliki. Yang ini juga berkaitan dengan jiwa ya, dengan kejiwaan penuntut ilmu. Yang pertama tadi bisa kita ulangi kembali adalah apa namanya? Ada yang ingat? Hiasi diri kita dengan kemuliaan ilmu, dengan kemilaunya ilmu. Itu sudah kita rinci dengan beberapa contoh yang disebutkan. Kemudian jaga kesopanan sikap kita, kesantunan. Nah, ini hendaknya harus ada, dipakai, selalu dipakai oleh penuntut ilmu. Jadi jangan sampai terlepaskan pada dirinya menjaga kesantunan dan kesopanan di dalam bermasyarakat. Begitu juga dalam bermajelis ilmu. Kemudian terakhir yang sudah kita jelaskan adalah hendaknya penuntut ilmu itu memiliki jiwa kasatria. Dia memiliki sifat berani, semangat, kemudian berupaya keras untuk tetap berada di atas kebenaran dan menyampaikan kebenaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Demikian kajian yang singkat ini, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.